فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Sisa suara maksudnya? Ya maksudnya kan sekarang sudah usianya. Oh, jadi udah berkurang. Udah berkurang. Dulu waktu muda mungkin ya mungkin agak bagusan lah. Karena Rasulullah juga ketika ingin memakan dari binatang kurban itu dari hatinya, ya kita sebagai umatnya harus ittiba, harus muwafaqah, harus mutaba'ah, ikut jejak langkah Rasulullah. Tapi bukan berarti ngambil dagingnya nggak boleh ya Pak? Bukan nggak boleh, kan masih dalam kategori sepertiga. Dan sepertiga itu tidak ada ketentuan harus ini, harus itu. Pokoknya sepertiga dari kambing itu. Ya, maunya apa? Mau dipotong semua. Yang penting udah jadi satu gudukan, bagi tiga gitu. Bagi tiga. Nggak harus pahanya doang. Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah buku ini sudah diterbitkan sudah lama, dan alhamdulillah juga sudah langsung dikarang oleh murabi kita, guru kita, dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan memberikan pencerahan dan kajian ilmu ini sampai tuntas pada episode yang ke-13 nih bagi episode berapa ini? Jadi sekarang berarti episode ke-14. 14 sih. Iya. Jadi ke Insya Allah kita akan simak langsung nanti pada episode yang sekarang ya, atau episode yang ke-14. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Andre, mudah-mudahan Pak Haji Andre beserta pemirsa sehat semua. Amin. Dijauhkan dari musibah-musibah, amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Pagi ngomong-ngomong, di pesantren Mbak Ki ini sedang produksi madu ya? Ya. Madu apa namanya Pak? Alhamdulillah. Jadi madu namanya Adiba ya. Madu Adiba ya? Ya. Adiba artinya apa? Madu Adiba. Ya, Adiba ini selain artinya Adiba ini orang yang terdidik ya, juga mungkin singkatan dari Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Nah, subhanallah. Jadi nama bagi pakai merek itu. Di dalam madu itu mudah-mudahan nanti. Jadi madunya ada brand image-nya Kiai. Ya. Mudah-mudahan pada berkah semua. Amin. Dan oleh Allah selain santapan rohani juga ada jasmaninya. Insya Allah. Pagi nanti masalah madu Insya Allah kita bahas sedikit ya mengenai prolognya nanti di episode yang ketiga. Insya Allah. Baik pemirsa, untuk hari ini atau kajian yang episode yang ke-14 ini kita akan membahas yaitu di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab pada halaman 80 ya. Ya. Baik, pagi kita teruskan kajian kita pada hari ini pagi. Baik, mungkin saya nyapa pemirsa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Haji Andre yang dirahmati Allah, pemirsa yang budiman yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah dengan iradah Allah, doa juga dari pemirsa. Alhamdulillah sudah masuk ke episode yang ke-14. 14 ya. Ya, hari ini saya malah lupa episode yang keberapa. Ya, ini semuanya bisa lancar berkat doa dari ya semuanya lah ya. Amin. Termasuk pemirsa yang saya banggakan, yang saya muliakan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan dukungan ya, spirit kepada kami untuk selalu berkarya dan memberikan fatwa-fatwa penjelasan-penjelasan dari para ulama kita. Selain alhamdulillah dari sudah mendapatkan ucapan ya terima kasih dan katanya bagus ya dari Amerika Serikat, juga dari Kanada sudah menyebarkan ke ya masyarakat di Kanada sana. Kemudian terakhir ya yang episode ke-13 juga kita mendengar tadi ada dari Mesir ya. Ya, jadi alhamdulillah ada tanggapan juga ya. Ada respon yang positif dari yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir tentang masalah
apa yang kita katakanlah sampaikan, kemukakan ini sangat bagus, dan mereka di sana itu juga insya Allah sangat mendukung dengan acara yang kita tayangkan ini. Walaupun secara online ya. Walaupun secara online. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Agama Islam RI Republik Indonesia. Ada ya betulan teman saya Pak Andre namanya Bapak Doktor Kiai Haji Ahmad Juraidi MA. Ya dulu waktu di S1 dengan saya sama-sama kuliah di PT IKI Jakarta, cuman beda fakultas ya. Kalau beliau Fakultas Usuluddin, kalau saya Fakultas Syariah. Di PT IKI-nya, tapi katakanlah sama-sama satu asrama di sana. Sekarang rupanya beliau jadi Direktur Agama Islam di RI Pusat di Republik Indonesia sana, dan ketika RRI di RI bukan RRI tapi di RI Republik Indonesia beliau Direktur Agama Islam sana, dan rupanya channel kita ini yang artinya video kita ini sudah nyampe kepada beliau, dan beliau merasa ya terima kasih dan menyatakan bagus acara semacam ini. Alhamdulillah. Jadi punya tanggapan dari beliau, mudah-mudahan doa dari semuanya bisa berjalan dengan baik dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagai katakanlah mukadimah ya sebelum ke acara inti. Baik, terima kasih Pak Ki. Ya pemirsa, kita akan mengkaji pada kajian kita yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab, itu pada halaman 80. Pak Ki, di episode yang ke-14 ini kita akan membahas yaitu masih berhubungan sama kurban. Sama kurban. Dari episode yang ke-13. Jadi ada lanjutannya dari yang episode yang 13 tadi yang sudah ditayangkan atau yang sudah kita bahas. Baik. Temanya begini Pak Ki. Kadar banyaknya daging kurban yang boleh dimakan. Itu temanya. Baik. Jadi temanya kadar banyaknya daging kurban yang boleh dimakan. Pertanyaannya Pak Ki, berapa banyakkah daging kurban yang boleh dimakan oleh orang yang berkorban? Baik. Ya, baik. Ke pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman dan yang saya banggakan, alhamdulillah, syukurillah, dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah masuk ke episode yang ke-14. 14 ya Pak ya. Dan 14 ini rupanya bersambung ya erat dengan episode yang ke-13, di mana kalau episode yang ke-13 itu yang saya ingat adalah menceritakan atau membahas mengenai bagaimana orang yang kurban kemudian dia makan dari daging kurbannya boleh atau tidak. Dan kemudian kan diberikan jawaban baik berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi dan fatwa-fatwa para ulama, hukumnya boleh. Bahkan ada seorang ulama salaf dan seorang ulama yang namanya Abu Thayyib bin Salamah mewajibkan dari madhab Syafi'i mewajibkan memakan daging kurbannya itu, walaupun tentunya tidak semuanya dimakan karena minha darinya, dari sebagiannya disebutnya minha di situ, fakulu minha di situ disebutnya min litab'id untuk makna sebagian. Ya, karena dalam alfiyah itu makna min beberapa makna diantaranya adalah litab'id ya. Di alfiyah dikatakan ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libadil azminah. Jadi punya makna litab'id istilah untuk sebagian. Jadi cuma masalahnya di dalam episode yang ke-13 yang lalu belum dijelaskan mengenai kadar atau berapa banyak yang boleh dimakan. Kadar atau berapa banyak yang boleh dimakan oleh yang kurban itu. Karena memang fokus tema pembahasan dalam episode yang ke-13 itu hanya sebatas boleh tidak orang yang berkorban memakan daging binatang kurbannya sendiri. Itu aja. Ternyata kan boleh, bahkan hukumnya sunat menurut jumhur atau mayoritas ulama. Bahkan diwajibkan. Bahkan ada yang sampai mewajibkan. Nah, sekarang tema yang sekarang kita bahas adalah mengerucut kepada kadarnya. Berapa banyak yang dibolehkan?
ya batasan maksimal yang kita boleh makan dari daging kurban yang kita kurbankan, binatang kita kurban itu sampai berapa banyak. Nah, ini yang kita akan bahas atau kita bahas sekarang ini. Ya, baik lagi. Baik, jawabannya adalah apabila kita perhatikan dalil-dalil yang berkenaan dengan soal-soal berkurban, ternyata bahwa daging kurban itu tidak semuanya mesti diberikan kepada fakir miskin. Ya. Jadi tidak semuanya harus diserahkan kepada fakir miskin. Ya, mungkin kecuali tadi atau dalam pembahasan yang lalu, kalau misalnya kecuali kalau dinazarkan, dari kurban wajib istilahnya. Tapi kalau kurban yang sunnah seperti biasa, itu tidak semuanya diserahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi kita pun boleh memakannya. Nah, dalilnya boleh memakannya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bunyi ayatnya ada penggalan ayat yang berbunyi fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya apa? Ya. Ini rupanya Pak Andre ada sisa-sisa suara waktu dulu di PTIK ya. Karena saya dengan Bapak Haji Muammar ZA ini satu pabrik. Satu pabrik ya. Ya, dalam arti sama-sama kita kuliah di perguruan tinggi Al-Qur'an. Ya, cuman beliau kakak kelas saya adiknya gitu. Dan beliau cenderung kepada qorinya. Kenapa dikatakan sisa, Pak? Apa? Sisa suara maksudnya? Ya maksudnya kan sekarang sudah usianya. Oh, jadi udah berkurang. Udah berkurang. Dulu waktu muda mungkin ya mungkin agak bagusan lah. Karena saya juga pernah Pak Andre ketika di MI waktu masih di Karawang ada musabaqah tingkat ibtidaiyah gitu. Ternyata saya juara 1 itu. Juara terus ya? Ya, juara 1 dan masih ingat hadiahnya mushaf Al-Qur'an 1. Kemudian ketika saya remaja masih waktu pesantren namanya di Al-Huda ya di Garut. Ternyata remaja rupanya juara lagi juga. Ya. Cuman ketika ke PTIK ya, saya memperdalam ke tahfiz Quran dan ke tafsirnya. Sekarang setelah jadi ulama, jadi suara itu tinggal sisa. Jadi tinggal sisa suaranya ya. Ya. Jadi tadi sudah dikemukakan dalilnya, yakni fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Artinya maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28. Nah, berarti kan tidak semuanya harus diserahkan kepada fakir miskin, tapi fakulu minha, silahkan makan darinya, dari sebagiannya. Sebaiknya atau sunatnya daging kurban itu dibagi 3. Ya, dibagi 3, sebagian untuk kita sendiri beserta keluarga, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian lagi diberikan kepada fakir miskin. Jadi kita kurban, katakanlah binatang kurban kita udah dipotong, udah dibersihkan. Nah, sehingga ada gundukan. Nah, ini dibagi 3 gunduk. Nah, yang 1 gunduk katakanlah sepertiganya untuk kita dan keluarga di rumah, bisa nyate dan sebagainya. Nah, yang 1 lagi untuk dihadiahkan, mungkin kita punya teman, mungkin punya tetangga dan sebagainya. Nah, kemudian yang 1 lagi untuk fakir miskin kita kasihkan. Tapi yang beredar di masyarakat sekarang pembagiannya mama sudah dipotong, kemudian udah bersihkan, kemudian jadi 1 gunduk, kemudian dibagi 3 gini Pak ya. Kan gitu ya? Bagi 3 kan, yang sebagian untuk kita, berarti yang 2-nya untuk fakir miskin atau dihadiahkan gitu ya. Tapi yang sekarang yang beredar itu bukan begitu Pak Ki. Jadi mama 1 potong kambing itu diambil hanya yang bagian yang punyanya itu 1 paha yang belakang, 1 pahanya belakang, ya sudah itu pembagiannya. Termasuk kalau binatang sapi juga hanya 1 paha belakang. Ya, bagaimana pembagian itu? Baiklah, kita mungkin bahas dulu sampai tuntas dulu Pak Andre ya. Boleh. Nanti biar supaya nanti dengan dalil-dalil ini nyambung dulu ya. Nyambung dulu apakah nanti bertentangan atau tidak. Nah, nanti ada kesimpulan akhir. Baik, silakan. Nah, jadi kan tadi sampai pembahasan kita bahwa daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk pribadi dan keluarga, 1/3 lagi untuk dihadiahkan orang-orang tertentu,
1/3 lagi untuk fakir miskin. Miskin. Nah dalilnya mungkin kita kan harus ada dalil. Ya. Dalam episode yang lalu dikatakan al-amru bidalil sabit wal amru bila dalilin sulit ya. Sesuatu masalah kalau ada dalilnya akan kokoh kuat, Betul. tapi kalau nggak ada dalilnya sulit ya Sulit untuk dipahami maksudnya. diterimanya. Ya. Nah oleh karena itu kita lanjutkan dalilnya apa? Bahwa daging kurban ini harus artinya dibagi 3. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Ibnu Naqib ya, Imam Ibnu Naqib namanya Al-Misri. Ya, dalam kitabnya Umdatus Salik. Kitabnya Umdatus Salik. Mungkin di antara pemirsa juga Pak Andre sendiri masih belum tahu mana kitab ya Umdatus Salik. Ini ada kitab yang saya miliki namanya Anwarul Masalik Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik ya. Jadi ini kitab ini yang menjadi rujukan dalam masalah pemirsa. Ya, pemirsa, ini kitabnya yang disebut dengan Umdatus Salik wa Uddatun Nasik ya, yang dikarang oleh seorang ya ulama yang sangat alim tentunya ya. Ini di dalam kitab Umdatus Salik ini dikemukakan bahwa wa yundabu ya ayyakula sulusa wa yuhdiya sulusa wa yatasaddaqa bisulusi. Artinya disunahkan memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan menyedekahkan sepertiganya. Ini kitab Umdatus Salik halaman 40. Halaman berapa? Halaman 40 ya keterangannya. Kemudian kita lanjutkan Imam Nawawi ya dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Kalau di episode yang lalu namanya kitab beliau yang kita kemukakan Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau ini luar biasa ya, usia hanya sampai 45 tahun, bahkan sampai enggak sempat nikah ya. Gara-gara cenderung kepada ilmu, ada dalam kitab yang namanya Al-Ulama'ul Uzzab alladzina ikhtarul ilma ala zuwaj ya, ulama-ulama yang membujang, yang memilih ilmu daripada nikah. Ini termasuk Imam Nawawi ini. Jadi yang tadi Syarah Sahih Muslim yang kita bahas dalam episode yang 13 sampai 9 jilid 18 juz. Nah ini beliau juga ngarang kitab lagi beliau ini yang namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Dengan takmilahnya ini sampai 12 jilid ya. Tebal-tebal. Majmu' sendiri sebagai syarah dari kitab Al-Muhazzab. Al-Muhazzab itu adalah dua jilid ya, kitab fikih karya Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, dan oleh Imam Nawawi diberikan syarah atau uraian. Sampai tebal sekali. Imam Nawawi sendiri sampai bab rohan bab gade menggade 9 jilid, sementara jilid 10, 11, 12 dilanjutkan oleh Imam As-Subki karena beliau keburu wafat sehingga perlu dihatamkan, sehingga akhirnya menjadi yang saya miliki di perpustakaan pribadi ini sampai 12 jilid. Nah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab jilid ke-8 ya, jilid 8 halaman 419, beliau berkata begini, wa mimman istahabba ayyakula sulusan wa yatasaddaqu bisulusin wa yuhdiya sulusan Ibnu Mas'udin wa Atha wa Ahmad wa Ishaq. Artinya apa? Artinya di antara orang yang memandang sunat memakan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menghadiahkan sepertiga ialah Ibnu Mas'ud, Imam Atha, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Ini ulama-ulama yang punya pandangan bahwa memang sebaiknya daging kurban itu dibagi tiga ya. Itu sehingga yang satu ya untuk pribadi dengan keluarga, yang satu lagi ya sepertiganya lagi untuk hadiah, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ya, ini ulama-ulamanya, bahkan Ibnu Mas'ud ini disepakati adalah ulama sahabat. Ya, Ibnu Mas'ud kan nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini adalah sahabat Nabi punya pandangan bahwa memang daging kurban dibagi ya tiga bagian itu dengan rincian tadi. Nah, kemudian dalam kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir karangan Imam Ibnu Qudamah kami telah menemukan sebuah riwayat yang ada kaitannya dengan sifat dan kaifiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, yaitu sebagai berikut. Rawa Ibnu Abbas fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yut'imu ahla baitihi sulusa wa yut'imu jiranahu sulusa wa yatasaddaqu ala suwali bisulusi. Ini rawahul Hafiz Abu Musa fil Wadhaif wa qala hadisun hasanun.
ya. Artinya Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi yang sangat alim, ya, bahkan mendapatkan julukan yang saya tahu ada 2 julukan Ibnu Abbas. Yang pertama Turjumanul Quran, yakni juru bicaranya Al-Quran, karena beliau mendapatkan doa dari Rasulullah ketika masih kecil, sudah didekap oleh Rasul sambil berdoa Rasulullah, yakni Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang masalah agama dengan mendalam dan ajarilah ilmu ta'wil, yakni menafsirkan ayat Al-Quran. Sehingga beliau selain faqih, ahli fikih juga ahli tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas ini. Yang kedua yang saya tahu, beliau itu punya gelar sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin Asyuti dengan gelar Al-Bahr. Al-Bahr itu artinya lautan. Kenapa dikatakan lautan? Karena ilmunya itu begitu luas dan dalam. Ya, sehingga orang menjulukinya ini Al-Bahr, ya, ini lautan. Karena ilmunya begitu dalam dan luas, seperti luas dan dalamnya lautan. Nah, Ibnu Abbas ini di dalam riwayatnya dikatakan telah meriwayatkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berkurban. Beliau berkata, maksudnya Nabi Muhammad SAW memberi makan ke keluarganya sepertiga, memberi makan tetangganya sepertiga, dan menyedekahkannya kepada para peminta-minta sepertiga. Fakir miskin maksudnya. Maksudnya ya pengemis atau fakir miskin tadi dikasih sepertiganya. Ini riwayat Imam Al-Hafiz Abu Musa dalam kitabnya Al-Wazaif, ya. Bukan Mazaif tapi kitabnya Al-Wazaif. Kemudian dan ia berkata ini adalah hadis hasan. Hadis hasan ini Pak Andre barangkali ada pemirsa yang belum mengkaji ulumul hadis. Secara literal, secara harfiah, hadis hasan hadis yang bagus, ya. Tapi di dalam kitab ulumul hadis, ya, saya alhamdulillah oleh Allah diberikan kesempatan selain istilahnya doktor di bidang tafsir juga, ya, kena kuliahnya doktor, ya, di S3-nya tafsir hadis, jadi doktor di bidang tafsir juga hadis. Itu kalau kita kaji dalam kitab-kitab ulumul hadis ada tingkatannya, ya, seperti misalnya ada kitab yang namanya Manhaj Zawin Nazar, ada kitab yang namanya Taqrib An-Nawawi, ada kitab namanya Tadribur Rawi, ya, kitab-kitab kaitan dengan ulumul hadis. Itu saya gundukin Pak Andre, kitab ulumul hadis ini mungkin tidak kurang dari 10 judul, ya, untuk kitab ulumul hadis saja. Sedangkan kitab-kitab hadisnya lebih dari 30 judul untuk kitab hadisnya. Kalau ulumul hadisnya, ya, ini berkaitan dengan ilmu-ilmu kehadisan, itu sekitar 10 judul adalah. Nah, di dalam kitab ulumul hadis disebutkan. Jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan juga ada hadis maudhu. Nah, kaitan dengan hadis hasan ini adalah hadis di bawah derajatnya, itu di bawah sahih, tapi di atas dhaif. Dan sepakat ulama ahli hadis, bahkan ulama fikih, ya, hadis hasan ini bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan argumen atau dalil dalam hukum, ya. Nah, jadi hadisnya hadis hasan ini ada dalam kitab namanya Al-Mughni wa Syarhul Kabir juz 3 halaman 582. Nah, dari uraian di atas maka teranglah bagi kita bahwa berdasarkan amaliyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatwa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, fatwa tabi'in, ya, tabi'in ini adalah ulama yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan, ya, sahabat dalam agama Islam, wafat dalam agama Islam, ya, seperti Imam Ibnu Atha, ya, Imam Atha bin Robah, kemudian fatwa-fatwa para ulama mujtahidin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq serta ulama lainnya. Kalau kita berkurban, ya, kalau kita berkurban sunat atau tatawu istilahnya, bukan nazar tadi, disunatkan memakan sepertiganya. Ya, jadi berdasarkan amaliyah dari Nabi Muhammad, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, dan fatwa-fatwa dari ulama mujtahidin, ahli ijtihad tadi, bahwa kita yang berkurban tadi dibolehkan, ya, untuk memakan daging kurban maksimal sepertiga daripada, ya, binatang itu. Ya, cuma 1 ekor ya sepertiganya gitu. Nah, sepertiganya.
Kemudian kita lanjutkan, bahkan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, ini juga banyak disebut-sebut Fathul Mu'in di masyarakat ini, terutama di dunia pesantren, Pak Andre. Ya, tapi pemirsa juga mungkin ada yang masih belum tahu Fathul Mu'in itu yang bagaimana. Ya, saya perkenalkan. Ya, jadi rupanya channel YouTube ini kita ini selain ilmunya kita kemukakan juga memperkenalkan kitab-kitab turos, kitab-kitab ulama kita sebagai penghargaan kepada ulama kita. Karena zaman sekarang ini banyak siluran ya, berseliweran pendapat-pendapat dan kayaknya kurang begitu menghargai kepada karya-karya ulama dulu, terutama dari madhab Syafi'i. Ini kan menurut saya tidak baik ini, ya. Tidak baik. Bahkan ada yang congkak sekali Pak Andre. Saya ketika memberikan kajian ilmu agama, itu ada yang katanya kalau saya ketemu Imam Syafi'i, saya akan pukul Imam Syafi'inya. Kenapa? Ya, karena mensunatkan kunut subuh. Ya. Jadi gara-gara seperti itu, dia sampai berani ngomong seperti itu. Itu kan menurut saya nggak adab sama sekali. Padahal Imam Syafi'i itu kalau saya baca biografinya, termasuk Imam Mujtahid Al-A'zam, mujtahid yang agung, ya, bahkan teragung. Bahkan beliau punya gelar Nasirus Sunnah, penolong kepada sunnah Nabi. Ya, dan kalau kita baca kitab beliau, terutama Al-Um, penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Berarti kan beliau selain ahli fikih juga ahli hadis Nabi. Nah, sementara sekarang ini banyak yang sombong seperti itu, ya, bahkan kurang menghargai lah. Nah, saya perkenalkan bahwa inilah yang namanya kitab syarah namanya Fathul Mu'in, ya. Fathul Mu'in yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Bukan Zainuddin MZ, apalagi Zainuddin Nur, bukan. Ini Zainuddin Al-Malibari namanya, murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari Mekah. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, dikatakan afdalnya adalah disedekahkan semua. Kata-kata beliau ya, afdalnya disedekahkan semua dan hanya beberapa potong saja yang kita makan, yaitu hatinya. Ya, kata beliau punya pandangan kalau kita berkurban afdalnya ini, artinya beliau sendiri tidak menolak untuk sepertiga kita boleh untuk mengambil. Maksimal kan? Cuman abdolnya, utamanya kata beliau karena kita kan sudah niatkan untuk fakir miskin, ya serahkan aja fakir miskin. Abdolnya itu dalam masalah kaitan kurban tadi diserahkan semua dan hanya beberapa potong saja yang kita makan, yaitu hatinya. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kata-kata beliau dari bahasa Arabnya langsung ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata, wal afdalu at-tasadduqu bikullihi illa luqman yatabarraku bi akliha wa antakuna minal kabid ya, Fathul Mu'in halaman 63. Jadi pemirsa kalau punya kitab Fathul Mu'in di rumah ya, ingin yakin benar nggak ucapan Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, ya bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in halaman 63. Cuman mungkin perlu ditegaskan juga kalau halamannya ada suka perbedaan dengan yang saya sebutkan dengan yang punya pemirsa, mungkin wajar kira-kira beda 1-2 halaman. Kenapa? Karena cetakannya itu antara satu kitab dengan yang lain kadang-kadang beda ya. Sehingga ada yang agak pendek, ada yang agak tinggi, sehingga mempengaruhi kepada halaman. Cuman ini halaman ini cetakannya di sini Darul Ilmi ya. Cetakan Darul Ilmi ini Surabaya. Nah, jadi kalau pemirsa cetakannya sama, insya Allah mungkin sama. Tapi kalau cetakannya agak beda, ya mungkin ada halaman yang agak beda. Tapi insya Allah ketemu penjelasan beliau ini. Artinya apa? Kata-kata beliau wal afdalu at-tasadduqu bi kullihi illa luqman yatabarraku bi akliha wa antakuna minal kabidin. Artinya dan utamanya adalah menyedekahkan semua kecuali hanya beberapa potong untuk mengambil berkah ya, karena memakannya, dan hendaknya yang dimakannya itu hatinya. Itu kitab Fathul Mu'in halaman 63. Jadi ada pandangan dari ulama namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in ini, ya kalau kurban memang baiknya kita serahkan
ya semuanya, walaupun boleh-boleh saja sepertiga tadi kita ambil, cuma serahkan aja, nanti paling ya beberapa potong saja, terutama hatinya yang kita ambil, karena itu ngambil keberkahan. Nah kemudian terakhir Pak Andre ada tambahan, Imam Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, ya ini memang namanya begitu, cuman tentu Ad-Dimyati yang di Mekah ini ya, bukan Ad-Dimyati yang di Depok. Mama Dimyati yang Cidahu Banten, bukan juga dari Depok, Depok. ya dari Bedahan Sawangan, bukan. tapi ini dari Mekah ya, Imam Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati namanya, dalam kitabnya I'anatul Talibin sebagai hasyiah komentar dari fatwa Syekh Zainuddin Al-Malibari tadi. Jadi perlu sedikit jelaskan Pak Andre, kitab Fathul Mu'in yang agak tipis ini ya, itu kemudian diberikan syarah, diberikan hasyiah, diberikan ya katakanlah catatan dan uraian oleh Imam Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati ini, seorang ulama besar. Mungkin bapak saya juga menamai saya Ahmad Dimyati ya Badruzzaman ini mungkin karena ya ada terinspirasi oleh ulama dari Mekah ini yang mengarang kitab I'anatul Talibin. Ini namanya kitab ini hasyiah I'anatul Talibin sebagai hasyiah dari Fathul Mu'in. Jadi diurai begitu, dikomentari sampai tebal, dan saya punya sampai 4 jilid ya, tebalnya ini. Satu jilidnya seperti ini. Nah, ini namanya kitab I'anatul Talibin ya. Nah, sehingga mungkin orang tua saya ingin supaya menjadi ahli hukum Islam, sehingga namanya itu ya seperti pengarang I'anatul Talibin. Ada keberkahan. Ditambah setelah Ahmad Dimyati Badruzzaman kan, ya Ahmad sendiri salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Dan Ahmad sendiri artinya memuji. Ahmadu itu saya memuji, jadi supaya banyak istilahnya memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ditambah di akhir Badruzzaman, Badru itu artinya bulan purnama, zaman itu artinya masa. Sehingga mudah-mudahan memberikan ilmu kepada masyarakat luas, menyejukkan seperti sejuknya bulan purnama menerangi umat. Itu masanya sampai masa kini. Dan sampai masa kini, bahkan sampai hari akhir nanti. Nah kita lanjutkan Pak Andre ya. Menurut keterangan Imam Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin, artinya I'anatul Talibin sendiri adalah membantu kepada para pencari ilmu. Kalau Fathul Mu'in sendiri pengertiannya Pak Andre kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia atau bahasa Depok ya, Fathul Mu'in itu artinya pembuka dari Allah yang Maha Penolong ya. Jadi artinya dibukakan ilmunya oleh Allah yang menolong ya, menolong umat, menolong hamba-hambanya. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin ketika mengomentari fatwa Syekh Zainuddin Al-Malibari tersebut, beliau berkata, beliau ini maksudnya Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati tadi. Ya, apa yang beliau katakan? Wa antakuna minal kabidi ai wal afdalu antakunal luqamatu min kabidil udhiyati limuwafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hendaklah ada dari hatinya. Maksudnya ketika kita mengambil bagian kita untuk kita dan keluarga itu kan kita sunatnya kata Imam Zainuddin Al-Malibari ngambilnya dari hatinya. Nah, kenapa yang diambil tuh hatinya? Nah, kemudian oleh Syekh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati diberi komentar, hendaklah ada dari hatinya, maksudnya utamanya pada beberapa potong daging kurban, bagiannya itu dari hati binatang kurbannya, supaya sesuai dengan amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, bisa dibaca dalam ya juz kedua halaman 333. Jadi maksudnya kenapa yang diambilnya kita ambil hatinya, bukan misalnya pahanya, bukan misalnya daging yang lain. Ya karena kata Imam Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati dalam komentarnya itu, karena untuk muwafaqah, untuk istilahnya serasi sesuai dengan dulu yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah juga ketika mengambil, ingin memakan dari binatang kurbannya itu dari hatinya, ya kita sebagai umatnya harus ittiba, harus muwafaqah, harus mutaba'ah, ikut jejak langkah Rasulullah. Itu alasannya menurut komentar Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, pengarang I'anatul Talibin sebagai hasyiah dari Fathul Mu'in. Tapi bukan berarti ngambil dagingnya nggak boleh ya Pak? Bukan nggak boleh, kan masih dalam kategori sepertiga. Dan sepertiga itu tidak ada ketentuan harus ini, harus itu. Pokoknya sepertiga dari kambing itu. Yang maunya apa? Mau dipotong semua. Yang penting udah jadi satu kudukan, bagi tiga gitu. Bagi tiga. Nggak harus pahanya doang. Nggak harus pahanya ini atau
kepalanya enggak, pokoknya pertiga aja. Oh, jadi yang sekarang beredar di masyarakat tuh rata-rata kalau kambing ya pahanya kambing satu yang buat yang punya, yang korban. Ya. Kalau sapi juga pahanya yang belakang satu. Ya, jadi itu enggak gitu ya, bagi enggak harusnya ada. memang dibagi 3 dulu ya. Tuh. Baru diambil mana yang mau dagingnya. Diambil yang mau, cuma hatinya itu lebih abdol. Lebih abdol. Cuma itu juga enggak wajib. Enggak wajib. Oh, cuman abdolnya menurut sunnah Hatinya. Rasul hatinya Hatinya untuk dulu mengambil diambil. keberkahan aja dari Ya, kurbannya berkah. itu. Cuma tidak merupakan kewajiban harus itu misalnya. Kalau memang pahanya mau pahanya ya silahkan. Iya. Tapi yang nggak boleh itu melebihi sepertiga. Betul. Tapi kalau kurang dari sepertiga, bahkan semuanya aja lah, itu nggak masalah. Ya, untuk memastikan mungkin gini pemirsa, perlu ditimbang Pak Kiai ya. Kalau ditimbang kan pasti itu ya. Mama nih satu kambing ada Ya. berapa kilo? Ada 10 kilo kata Ya. berarti 10 kilo ini dibagi tiga itu Rata. lebih cakep Lebih itu. cakep. Iya, Daripada dikira-kira. Supaya kita jangan kelebihan nih. Ya mungkin masyarakat mungkin maksudnya gini bagi kalau paha Ya. mungkin dikira-kira ini udah Dikira-kira. cukup sepertiga belum itu loh. Kalau sapi juga diambil pahanya satu udah cukup sepertiga belum mungkin dikira-kira ya. Ya, kan sapi pahanya ada berapa? Ada 4. Ada 4 gitu. Nah, ketika diambil pahanya satu, ada 2 Pak Kiai. Hah? Kan yang belakang. pahanya ada 2. Iya. Ya, berarti kan kalau dibandingkan dengan keseluruhannya, pahanya satu nggak melebihi sepertiga, Pak. Ya, makanya boleh-boleh aja Boleh. seperti itu, tidak ada larangan karena nggak melebihi dari sulus bahasa Arabnya. Ya, berarti nggak Sepertiga. melebihin, tapi kalau kurang lebih bagus. Lebih gitu ya, bagus, lebih itu. bagus. Karena ada nilai sedekahnya. itu, Sedekahnya itu lebih banyak gitu. Lebih banyak. Cuma kalaupun mau kena keluarga juga mungkin di rumah banyak, ingin nyate juga jangan lebih sepertiga. Pak. Sepertiga itu boleh. Itu batas maksimal. Maksimal ya. Nah, sepertiga. Tapi kalau kurang saya mah ingin mencicipi aja hanya sekedarnya, ya lebih bagus lagi. Atau kalau perlu ya yang sekedarnya diambil dari hatinya tadi. Pak. Ambil dari hatinya aja, sesuai Seperti dengan Rasulullah. akhlak Rasulullah, seperti amaliah Rasulullah dulu. Iya. Ya, itu lebih cakep. Ini cakep ya. Ya. Baik pemirsa, jadi kalau kurban ini udah dijelaskan nih, yang sekarang udah tradisinya begitu ya, kalau mau dirobai silakan, memang udah dijelaskan hadis-hadisnya ya, kemudian udah dijelaskan contoh-contoh para ulama yang dulu pagi ya, Iya. contohnya sudah ada, Ada. maka tinggal kita ikutin, yang abdul tentunya ikutin yang ilmu yang sudah dijelaskan oleh murid kita. Baik Pak Kiai, terima kasih Baik, ya, atas kajiannya, sama-sama. mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan barokah Pak Kiai. Amin ya Insyaallah. Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, kita berjumpa kembali pada kajian pada episode yang ke-15. insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.